Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam program Serawung DPRD DIY. Program ini merupakan kerjasama DPRD DIY dengan Kedaulatan Rakyat yang menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan DPRD DIY. Untuk topik kali ini, kita akan mengangkat soal pembangunan gedung baru DPRD DIY. Nah, gedung ini dibangun dengan menelan biaya 293 miliar rupiah dan akan terbangun setinggi 5 lantai. Nah, terkait dengan rencana pembangunan gedung DPRD yang baru ini, kita tanyakan langsung dengan Ketua DPRD DIY Bapak Nuryadi. Kita beri salam dulu. Assalamualaikum Pak Nuryadi. Waalaikumsalam Mas Dono. Jumpa lagi nih kita dengan acara sehat, alhamdulillah Pak. Ini kita mau bahas mengenai gedung baru Pak yang sudah diresmikan tanggal 25 April ya dimulai Pak. Dimulai peletakan batu pertama tanggal 25 April. Boleh kita tahu Pak, pemirsa tahu kenapa gedung ini dibangun dan pindah dari Jalan Malioboro Pak? Siap. Jadi gini Mas Dono, pada juga pemirsa begini, senyatanya kita itu kan tidak pernah punya gedung sendiri Bapak. Dari berdirinya Dewan sampai sekarang nggak punya gedung sendiri, ada pinjam ke dalam. Satu. Kedua, daerah sini kan Malioboro ini kan ekonomi Mas, sehingga banyak hal yang perlu kita diskusikan, khususnya pada waktu masyarakat menyampaikan aspirasi, dan baik siapapun kalangan manapun itu juga kurang maksimal. Berikut ketika Malioboro kan mau dibangun lebih daripada yang sekarang, sehingga kita mengikuti, sehingga kami usulkan itu udah lama sih. Pengusulan kita itu udah lama, tapi dulu kena COVID Mas, sehingga nggak ada terpaksa mundur ya. Dan ini pun kita lakukan untuk 3 tahapan pembayaran multi-years Mas ya. Multi-years. Mestinya kalau tidak ada kemunduran, kemarin sudah dimulai tahun 2024 kemarin. Tapi tidak tahu, teknis untuk pelelangan di eksekutif, kami nggak tahu. Tapi tanggal 25 kemarin sudah kita pancangkan pertama untuk kita bangun, dan itu akan selesai kira-kira minggu pertama Desember 2016. Ya, artinya setelah itu nanti kita boyong ke sana untuk bagaimana menggunakan gedung baru ini yang lebih representatif bila itu dikaitkan dengan kinerja kita. Itu ya Mas. Pak Nur, ini kan terlihat ada semacam tantangan nih Pak. Yang pertama, dengan kepindahan gedung ini dilihat dari nilai biaya pembangunnya 293 miliar dan kemegahan gedungnya Pak, 5 lantai. Tentu tantangannya, harapannya adalah bagaimana kinerja DPRD DIY ke depannya. Jadi begini, sebetulnya angka itu kami tidak meminta, tapi karena dalam memposisikan sendiri angka. Sebenarnya kalau kemarin pemenang ini kan ngambil posisi yang terendah itu Pak. Angkanya lebih daripada itu, tapi saya lupa. Tapi sah itu artinya bahwa sudah dilakukan oleh eksekutif kemarin. Jadi besok akan berbeda warnanya di sana. Artinya bahwa paling tidak 55 anggota dewan ini punya ruang sendiri-sendiri Pak di sana Pak. Artinya itu tantangan bagi masing-masing anggota dewan pastinya kan. Nah, kita harus lebih bisa melaksanakan tugas kita dengan maksimal tentunya. Artinya pemerintah sudah memfasilitasi sangat besar, entah itu tanahnya maupun itu anggarannya, sehingga pastinya menjadi tantangan kita sendiri bagaimana kinerja dituntut. Sehingga pasti kita juga mengharap pada anggota dewan. Hanya memang sebagai ketua dewan saya tidak bisa menekan begitu saja, tapi pasti lewat fraksi-fraksi nanti supaya nanti fraksi bisa
menyampaikan pada anggotanya bahwa kita sudah punya gedung sendiri, ya, sehingga apa yang sementara ini kita lakukan harus lebih baik tentunya, menjadi tantangan. Ya, fasilitas diberikan, ruangan masing-masing, ruang untuk rapat juga Sudah ada. hampir semua ada, dan dalam situasi kondisi wilayah yang mungkin lebih tenang daripada sini, Bapak. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak lebih meningkatkan kinerja kita. Jadi kembali ke masing-masing untuk lebih menyadari bahwa fasilitas yang berlebih tentunya diikuti dengan mestinya kinerja. begitu, bisa begitu. Kan jika itu tuntutan zaman sudah kita lakukan betul, kita siapkan betul apapun di sana. Sehingga tidak ada alasan untuk kita ini dalam konteks untuk menjawab aspirasi masyarakat ini menjadi tertinggal, nggak ada alasan. Nah ini kan masyarakat itu kan masih terbiasa dengan penyampaian aspirasi di Jalan Malioboro, khususnya gedung DPRD. Ini sejarahnya kan luar biasa, Pak. Sebagai gedung di lokasi strategis, banyak produk hukum, produk peristiwa bersejarah di gedung ini. Dari keistimewaan, ya Pak, terutama yang sangat berada pada soal keistimewaan, kemudian bahkan juga aspirasi yang menyangkut pemerintah pusat itu penyampaiannya di gedung DPRD di Malioboro. Nah, bagaimana peran atau mungkin sejarah yang sudah luar biasa ini bisa diperankan nanti di Jalan Kenari, Pak? Ya kami nggak boleh surut, Pak. Ya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan itu kan semangat itu harus muncul lagi di sana. Bahkan semangatnya menjadi lebih, Pak. Karena kita sadari bahwa tadi saya sampaikan di sini tuh juga menjadi lingkungan ekonomi, Pak. Ya. Jadi kita nggak pas toh untuk jika kita bertahan di sini dengan situasi sekarang, sumber filosofi apa itu kan menjadi catatan kita bersama. Dan wilayah yang kita lakukan nanti di wilayah sana itu wilayah Timur sana itu kan betul-betul perkantoran, sehingga tingkat 2 di sana kita berdekatan toh, sehingga masyarakat kalau mau menyampaikan aspirasi bisa ke tingkat 2 bisa ke kami. Jadi kita dekatkan saja dan tidak mengganggu pelaku ekonomi yang ada di sini. Itu kira-kira. Mungkin ada semacam skema atau jaminan penyaluran aspirasi yang lebih mudah nanti di lokasi yang baru di gedung. Ya paling tidak kan mereka bisa leluasa untuk menyampaikan. Tidak terbatas dengan wilayah yang Malioboro ini. Kemarin begitu Nasdem Jaina itu mudah untuk aspirasi, sehingga gedung Dewan yang baru harapan seperti ini itu gedung rakyat, Pak, bukan hanya untuk monopoli 55 anggota dewan, tapi semua rakyat silakan masuk di sana, pasti harus mengikuti aturan main yang ada tuh, Pak. Tapi kita terbuka lah, lebih terbuka mestinya kan. Kalau desain baru kan sudah ditetapkan, Pak. Kira-kira dalam menampung aksi demo sudah ada desainnya nggak? Sudah terakomodir? Itu lebih terbuka katanya. Lebih terbuka ya? Lebih terbuka. Yang jelas teman-teman untuk penyampaian aspirasi itu juga tidak perlu canggung-canggung. Jika di sini kan juga pasti ada perasaan juga pasti. Kan sampai mengganggu, dan di sana kan nggak ada yang terganggu. Hanya kita dengan masyarakat yang menyampaikan. Dan seperti biasa Mas, kita nggak akan ada apa-apa. Hanya memang pasti ada aturan main, Pak, nanti kita disepakati bersama saja, itu nggak apa-apa. Nah, kalau biasanya di sini di DPRD di Jalan Malioboro dekat dengan eksekutif, Pak. Tinggal tidak sampai 1 kilo sudah dekat ya. Nah itu desainnya nanti gimana, Pak? Kalau mungkin bisa 5 kilo lebih ya posisi gedung Kepatian dengan DPRD. Jadi kan letak kelembagaan itu kan tidak menjadi kendala bagi kita, Pak. Jadi Pak Jono, jadi kan waktu kita komunikasi pada waktu tertentu, pada waktu kita membahas apapun, Pak ya. Jadi setiap kita tidak membahas, tidak ada kita saling komunikasi. Jika pada waktu komunikasi kita atur pasti. Yang jelas gini,
ruang kami lebih representatif daripada sini Pak. Oh, lebih. Pastilah, itu pastilah. Sehingga untuk menampung tamu siapapun termasuk eksekutif akan lebih apa namanya, lebih bisa diterima di sana Bapak. Ruangannya dan bisa dan menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Dengan anggaran yang sudah banyak itu kan, kan kita tidak boleh main-main, nggak boleh gegabah intinya. Pasti kondisi itu harus menuntut anggota dewan lebih aktif, lebih bisa berperan, lebih bisa menerima aspirasi gitu kira-kira. Lebih bisa membuat aturan-aturan yang berpihak pada masyarakat, ya itulah kira-kira. Kalau mendekatkan dengan masyarakat, kira-kira peluangnya gimana Pak? Kan gedungnya mungkin besok megah gitu, ada rencananya. Jadi itu rumah rakyat Pak, itu kantor rakyat, gedung rakyat, sehingga kami juga wakil rakyat, kami itu bukan pejabat di sini Pak. Jadi menjadi salah paham manakala anggota dewan itu diposisikan atau memposisikan sebagai pejabat, enggak. Di depan jelas Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu harus berbaur. Kita bisa kerja jika aspirasi ada Pak. Kita dapat aspirasi ada dua cara, kita datang ke masyarakat datang ke kami Pak. Ya, itu. Menarik sekali Pak penjelasannya Pak Nuryadi. Nah, ini Pak, ini kan diresmikan rencananya berakhir pembangunan tuh Desember 2026 ya. Ya, minggu pertama nggak salah ya. Minggu pertama ya Pak. Setelah itu kan ada agenda penting juga nih di DPRD. Saya lihat kalau jadwal pengisian penetapan kembali gubernur itu tahun 2027 ya. Siap. Tentu gedung itu mengawali program penting nih besok. Siap. Ya tidak hanya itu sebetulnya. Semuanya Mas. Jadi supaya kita tidak membedakan kegiatan yang ada, nanti kita nggak enak. Kegiatan apapun bisa di sana, apapun. Bahkan di sini juga biasa Pak. Kalau kami dipinjam oleh teman-teman untuk ketemu juga boleh. Di sana juga boleh, nggak apa-apa. Sepanjang ada komunikasi sehingga pas tidak kita gunakan itu kan Pak. Boleh silakan. Kalau dulu kan masuk di sini, ini kan juga tidak mudah Pak. Sering macet dan nah, di sana kan lebih bisa. Lebih longgar mungkin maksudnya ya. Barangkali ada mungkin Pak closing statement Pak. Siap. Pesan pada Pak bagi masyarakat terkait dengan pembangunan gedung baru tersebut. Artinya meskipun itu megah tetapi yakin bahwa semakin dekat dengan masyarakat. Jadi pada masyarakat Yogyakarta DIY bahwa izin kami kemarin bersama eksekutif merencanakan anggaran untuk gedung itu tidak sedikit. Ya, artinya itu uang yang kami gunakan tentunya itu tidak menjadi monopoli kita sendiri, tidak menjadi monopoli 55 orang, tidak menjadi monopoli untuk tempat rapat antara dewan dan eksekutif, tetapi saya jamin kegiatan masyarakat bisa silakan untuk bisa menggunakan itu sepanjang ada komunikasi dengan pihak Sekwan sehingga kapan bisa digunakan, kapan kita gunakan sendiri gitu Pak. Nggak ada beda dari sini Pak, nggak ada beda dari sini. Ini juga begitu Pak. Hampir setiap hari-hari libur kita sering digunakan, silakan. Di sana lebih terbuka, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Saya jamin lah itu Pak, saya jamin. Bukan pribadi, tapi institusi yang menjamin. Kalau pribadi kan saya tidak di sini nanti buntu, enggak. Institusi pasti menjamin. Ya. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama sana ya. Atas waktunya. Siap. Sampai ketemu lagi dalam program berikutnya Pak Nur. Amin. Dan salam pada masyarakat. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Ketua DPRD Pak Nuryadi yang jelas menjamin bahwa nanti ketika gedung itu terbangun meskipun megah tetap akan dekat dengan masyarakat. Bahkan beliau sudah menjanjikan akan lebih dekat. Demikian program Serawung DPRD, sampai jumpa dalam program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.